selamat siang. Selamat siang kami ucapkan selamat datang tentunya kepada Menteri Agama Republik Indonesia, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, nomor 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Dan pastinya selamat datang dalam acara Penguatan Moderasi Beragama bagi Aparatur Sipil Negara. Mohon tepuk tangan yang meriah. Yang diselenggarakan pastinya oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh tamu undangan sekalian pastinya. Terima kasih juga tentunya untuk penampilan pembuka tari Gambyong dengan penampilan yang luar biasa yang pada kesempatan siang hari ini telah mengiringi kehadiran Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian semua yang hadir, senang sekali pastinya saya Londo Berseri Dan saya Indah Wardani dapat memandu acara yang luar biasa sekali bersama Bapak Ibu sekalian. Dan pada siang hari ini sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita di sini. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada jajaran Kementerian Agama yang telah hadir. Selamat siang dan selamat bergabung yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Yang kami hormati staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Abdul Rahman dan Bapak Nurul Zaman. Yang kami hormati staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Abu Rohmat. Yang kami hormati Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SH MA. Dan tentunya yang kami hormati Kepala Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, hadirin sekalian segenap jajaran Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati dan kami banggakan. Boleh sekali lagi dong aplaus untuk kita semua pada siang hari ini. Terima kasih. Dalam upaya mendukung program prioritas Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan penguatan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara dan pembangunan asrama haji, balai nikah dan manasik haji KUA kecamatan, madrasah serta pusat layanan haji dan umroh terpadu yang tentunya bersumber dana SBSN tahun 2022. Saya boleh big applause dong untuk kita semua pada siang hari ini. Terima kasih. Sumber dana SBSN tahun 2022. Sebagai bangsa yang besar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kerukunan. Yang mana akan dipadu oleh paduan suara dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan Mars Kerukunan. Dan selaras berdampingan, saling hormati dalam bersyukur pada yang kuasa, taat beragama, rukun cerdas mandiri, hidup sejahtera lahir dan batin, bersama membangun bangsa, bertekad bulat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia, tingkatkan kualitas bangsa, bergandeng tangan menggapai asa, hidup damai dalam keberagaman, itulah Indonesia, itulah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi big applause untuk paduan suara UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekali lagi boleh hadirin berbahagia kita berikan aplaus yang paling meriah. Ini dia special perform dari paduan suara UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah ini mereka berarti sudah 3 hari ini. Begitu ya, luar biasa sekali. Penampilan yang sangat memukai. Terima kasih untuk adik-adik. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan doa. Dan tentunya pada kesempatan siang yang berbahagia hari ini, pembacaan doa akan langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Surakarta. Untuk itu saya akan undang untuk dapat maju ke depan Bapak Haji Hidayat Maskur SAG MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bitawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan para Rasul, Nabi dan orang-orang yang mengikuti, tak terbilang dan terus selalu memberi, walaupun hamba sering lupa untuk mensyukuri. Di siang hari ini kami semua kembali hadir seraya menerahkan tangan kami dalam acara penguatan moderasi beragama dan peresmian gedung SBSN tahun 2022 untuk tempat bekerja dan pengabdian kami. Semoga bermanfaat dan selalu memberkahi. Sebagai torehan prestasi Gusmen dalam pengabdiannya di Kemenak ini, berikanlah kepada beliau umur yang panjang, kesehatan dan derajat yang lebih tinggi, memberikan manfaat yang lebih luas kepada umat, bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Mannan, ya Tayyan, ya Sultan, mudahkanlah kami semua dalam bekerja menyesuaikan kondisi dan zaman. Ikhlas beramal selalu menjadi landasan kerja dan semangat pengabdian. Integritas bukan sekedar formalitas tapi jadi amalan. Profesionalitas bukan sekedar pantas-pantas tapi jadi keahlian. Inovasi bukan sekedar basa-basi tapi jadi motivasi kemajuan. Tanggung jawab bukan sekedar pelengkap tapi jadi teladan dan panutan.
keteladanan, bukan sekedar omongan, tapi jadi contoh dan rujukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji dan Maskur SAG MSI. Semoga acara kita berjalan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah kepada yang kami hormati Bapak Haji Mustahid Ahmad SH MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, yang kami hormati Staf Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahmat, yang kami hormati Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Rahman dan Bapak Haji Nur Zaman, yang kami hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, yang kami hormati Pak Karo HDI, Pak Sesmen, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, jajaran Kementerian Agama di semua lini pelayanan urusan agama dan pendidikan, semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat mulia, di mana Menteri Agama kita berkenan untuk hadir secara langsung, berada di tengah-tengah kita untuk memberikan arahan dalam upaya kita meningkatkan penguatan moderasi beragama. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, yang telah berkenan hadir. Selamat datang di Jawa Tengah, di kota Surakarta, Gusmen, dan juga Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak-bapak, para pimpinan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan kesempatan pembinaan penguatan moderasi beragama langsung oleh Gusmen. Bapak Menteri Agama yang kami hormati, di Jawa Tengah yang beragama-agama dan kebudayaan, secara umum kami laporkan fungsi pelayanan bidang agama sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka indeks kepuasan layanan keagamaan dan mantapnya kerukunan umat beragama. Namun demikian, kerukunan sebagai entitas yang dinamis perlu terus dilakukan penguatan. Dan untuk memelihara kerukunan, maka penguatan moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan. Berbagai strategi telah dilakukan di Jawa Tengah dalam rangka penguatan moderasi beragama sebagai upaya memelihara kerukunan. Selama tahun 2022, tidak kurang dari 200 kegiatan telah dilakukan di seluruh jajaran Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dengan menggandeng berbagai kalangan, baik melalui metode sosialisasi, orientasi pelopor, pendidikan dan pelatihan, fokus group discussion, penguatan literasi, dan kampanye di media untuk penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama juga dilaksanakan di kalangan ASN Kantor Kementerian Agama, penyuluh agama,
di lingkungan madrasah, sekolah, kalangan remaja masjid, kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku media, dan juga di lingkungan ex-napi teroris dan stakeholder yang lain. Kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya preventif yang dalam penguatan moderasi beragama tersebut diharapkan cukup efektif di dalam mengurangi potensi-potensi konflik dan ancaman bahaya disharmoni di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan keberhasilan ditandai dengan semakin menurunnya gesekan dan potensi konflik dari tahun ke tahun. Meskipun di Jawa Tengah tidak dipungkiri pernah terjadi konflik yang cukup lama, di antaranya penolakan pembangunan gereja Malangsari Semarang yang terjadi selama lebih dari 22 tahun dan gereja Dermolo Jepara selama kurang lebih 19 tahun. Namun demikian, konflik tersebut alhamdulillah telah berhasil kita selesaikan dan berbuah kebersamaan sehingga jamaah gereja Malangsari dan gereja Dermolo dapat melanjutkan pembangunan dan menggunakannya sebagai tempat ibadah seperti tempat-tempat ibadah lainnya. Sebagai upaya membumikan moderasi beragama di semua kalangan dan menumbuhkan kesadaran swakarsa seluruh warga masyarakat, telah diprakarsai program inovasi melalui pelembagaan kerukunan umat beragama sampai di level terkecil tingkat RT, dengan memasukkan seksi kerukunan pada kepengurusan tingkat RT dan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang sinergitas penguatan kerukunan umat beragama dan telah mulai diterapkan pada kepengurusan RT di 19 desa sadar kerukunan se-Jawa Tengah. Sebagai gerakan untuk mengawal dan mensinergikan upaya penguatan kerukunan di lembaga masyarakat terkecil di tingkat RT tersebut, maka kami membentuk gugus tugas dengan garda terdepan para penyuluh agama dari semua agama untuk menyapa lebih dekat dan merangkul warga dengan sebutan Gerakan Merah Marun, menyemai ramah untuk masyarakat rukun. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami laporkan pada kesempatan ini, kami hadirkan jajaran keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hadir 250 orang, perwakilan dari 35 kabupaten kota yang terdiri para kepala bidang, pembimas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kasih Pendidikan Madrasah, Kasih Bimas Islam, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala KUA Kecamatan, dan Kepala Madrasah. Tidak lain untuk mendapatkan arahan dan pembinaan terkait program penguatan moderasi beragama. Di samping itu, kami juga mohon doa restu untuk mengawali menggunakan bangunan gedung bersumber dana SBSN yang telah selesai dibangun pada tahun 2022 berjumlah 48 bangunan gedung yang terdiri dari 13 gedung kelas baru Madrasah Aliyah Negeri, 10 gedung kelas baru Madrasah Sanawiyah Negeri, 7 gedung kelas baru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 5 gedung asrama Madrasah Aliyah Negeri, 1 gedung asrama Madrasah Sanawiyah Negeri, 6 gedung balai nikah dan manasik haji KUA Kecamatan, 6 gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada saat nanti berkenan menandatangani prasasti bangunan gedung sebagai tanda peresmian dari gedung-gedung bangunan bersumber dana SBSN sebagaimana dimaksud. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan yang berharga ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kepada Bapak-Bapak Dirjen yang telah membimbing pelaksanaan SBSN, seraya permohonan maaf yang sebesar-besarnya, manakala dalam beberapa hal masih banyak kekurangan di dalam kami melaksanakan, termasuk di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Akap dong ya. Luar biasa sekali. Tentunya hari ini suatu momen yang spesial juga kita bisa bersama-sama menyaksikan adik-adik paduan suara kita. Betul. Yang tentunya tergabung dalam paduan suara UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya boleh minta aplaus yang meriah dong untuk spesial perform dari adik-adik kita. Langsung kita present.
ganteng-ganteng dan cantik-cantik sekali. Ini untuk menghafalkan lagu Ojo Dipleroi mereka latihan 3 hari 3 malam. Serius ya, Iya. sambil belajar sambil ngapalin lagu berarti. Hebat sekali mahasiswa-mahasiswi terbaik dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan ini juga merupakan mungkin kali ini akan menampilkan spesial performnya pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu ada yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan ini dia persembahan paduan suara dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan lagu Ojo Dipleroi. Mingkar mingkuring angkara akarono karenan wardi siwi sinawong resmine Tato bakar tinding ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageme aji tingkah laku kudu ngerti cara ojo ditinggal kabeh badan kecintaan emune keri ing zaman boyo sik eling-eling moyo padha eling iku budaya kajenge bener kandamu nang ding nang ding nang ding nang ding nang ding nang ding nang ya tingkah lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kabeh badan kecintaan keri ing zaman boyo sik eling-eling eling iku budaya pancene bener kandamu. Ojo isin, ojo mleroi.
aja mbak yo aja diberai aja mbak yo aja mbak yo aja diberai aja mbak yo aja yo mas aja diberai aja yo mas aja diberai tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kepribaden keri ing zaman yo sing eling-eling yo padha eling iku budaya Baik, sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah. Ini dia special perform dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Wow, ternyata sangat keren sekali. Mohon tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk teman-teman dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya jadi pengen ngajak mereka ke kampung saya. Oh, ngapain? Kebetulan di kampung saya butuh hiburan, ada peresmian gapura ini. Boleh dong, dijawab sekalian ya. Iya, sekalian. Iya, benar. Ternyata latihan teman-teman 3 hari 3 malam buahkan Berhasil, sangat berhasil. luar Terima biasa kasih sekali. ada luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, dan kali ini berikutnya akan ada penayangan video SBSN yang tentunya kali ini bersama kita saksikan penayangan video pembangunan Gedung Sumber Dana SBSN tahun 2022. Selamat menyaksikan.
Ya, demikian tadi penayangan video pembangunan Gedung Sumber Dana SBSN tahun 2022. Selanjutnya ada sedikit sambutan dan juga arahan dari Menteri Agama kita Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas. Kami persilahkan untuk memberikan sedikit sambutan dan juga arahan kepada seluruh jajaran Kanwil Jawa Tengah. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Gus Yakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sahabat saya ini Pak Mustain Ahmad sekaligus senior saya, nasibnya saja yang berbeda. Saya seminggu ini sudah 2 kali bertemu dengan beliau dan setiap ketemu selalu ada berita baru. Ini yang saya senang. Yang saya hormati Pak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Profesor Kamarudin Amin, para staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang hadir, serta staf ahli Menteri Agama. Ini tidak asing lagi saya kira, Prof. Abu orang Semarang. Jadi kalau Kepala Kemenak se-Jawa Tengah kenal Prof. Abu ya terlalu namanya. Karena kunci Jawa Tengah itu dia yang pegang. Jadi tolong dikenali dengan baik. Kalau Pak Abdurrahman ini, staf khusus saya yang kurus kering ini, dia mengkoordinir semua staf khusus dan staf ahli. Jadi meskipun sudah sampai ke Prof. Abu, tetapi kalau nggak kenal Pak Abdurrahman juga sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Karena yang paling dekat dengan saya hari per hari itu ya Pak Adung Abdurrahman ini. Jadi kalau Pak Abdurrahman nggak bilang iya ya saya nggak termasuk. Kalau Kakan Kemenak Kabupaten Kota ini pengen mutasi, itu kuncinya di Pak Abdurrahman ini. Jadi kalau pengen bertahan nggak pengen dimutasi ya lewat Pak Abdurrahman. Kalau pengen mutasi ya harus bicaranya ke Pak Abdurrahman. Saya buka kuncinya ini, jadi supaya Bapak Ibu sekalian nggak perlu repot-repot nyari saya atau nyari Pak Kakanwil. Kalau sahabat saya Nurul Zaman ini, staf khusus juga, dia ahli di bidangnya, ahlinya. Cuman bidangnya banyak banget, saya tidak perlu sampaikan, tapi yang jelas salah satunya adalah terkait dengan penguatan moderasi beragama. Jadi saya akan samina wa ta'una dengan MC untuk memberikan sambutan sebentar, sedikit saja gitu. Nanti selebihnya saya minta MC untuk memberikan waktu Pak Nurul Zaman memberikan materi penguatan moderasi beragama. Ini perintah Menteri Agama dan harus dilaksanakan. Yang saya hormati para kepala kantor Kementerian Agama Jawa Tengah yang hebat-hebat, yang sangat membanggakan. Bukan karena saya orang Jawa Tengah, tapi saya bukan hanya bertemu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ini di Jawa Tengah saja. Di hampir semua provinsi saya kira saya sudah bertemu dengan semua kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lain, saya memang sejujurnya merasakan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ini yang paling hebat. Banyak inovasi yang dimunculkan, ya, dan di dalam setiap tanggung jawab sebagai ASN Kementerian Agama selalu dilaksanakan dengan kontan dan tuntas. Salah satunya tadi yang dilaporkan oleh Pak Kakanwil terkait dengan pendirian rumah ibadah
di Semarang dan di Jepara. Saya kira kalau ini bukan karena respon yang baik, kerja yang tuntas dan inovatif akan sulit karena sudah puluhan tahun, sudah 22 tahun izin nggak bisa keluar, tapi dalam kepemimpinan Pak Mustain Ahmad ini, Kepala Kantor Kemenak, tampaknya mulai terpacu dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan di lingkungannya. Terima kasih kepada para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan tentu Pak Kanwil atas kerja kerasnya. Yang saya hormati para Kepala KUA dan Madrasah yang hadir juga di forum yang mulia ini, sudah dapat SBSN meskipun belum semuanya, yang belum ngantri seperti jamaah haji lah ngantri. Jamaah haji ngantri sampai 36 tahun saja sanggup kok. SBSN ini paling ngantri 2-3 tahun lah. Yang belum selesai insya Allah akan segera diselesaikan. Tapi tadi saya mendengar cerita dari Pak Kakanwil, SBSN rata-rata berjalan dengan baik, tepat waktu, kecuali madrasah. Ada beberapa SBSN madrasah yang perjalanan pembangunannya tersendat. Tentu bukan karena kepala madrasahnya ini, karena pembangunan bukan urusan kepala madrasah. Saya tanya sebabnya apa? Kata Pak Kakanwil, sebabnya banyak Pak. Bisa karena kontraktornya modalnya madil maksudnya, jadi nggak ada modal sehingga pekerjaannya tidak segera diselesaikan, atau sebaliknya kontraktornya ini kebanyakan pekerjaan sehingga pekerjaan di madrasah tidak bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tapi alhamdulillah semua pada akhirnya juga selesai dengan baik. Nah, untuk ini menjadi catatan ke depan agar pemilihan kontraktor yang mengerjakan bangunan-bangunan SBSN ini harus benar-benar firm dan memiliki kapasitas untuk mengerjakan sesuai dengan spek dan tepat waktu. Yang saya muliakan para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tentu mari bersama-sama untuk pertama kali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini di Solo kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah nanti kita semua akan mendengarkan penguatan moderasi agama dari Pak Nuruzaman yang memang ahlinya ahli core of the core. Jadi saya tidak ahli karena memang ini buat kita saja ini. Masih ada beberapa yang harus diperdebatkan terkait dengan moderasi beragama ini. Nanti Pak Nuruzaman yang menyampaikan. Karena kalau dia berdebat dengan saya soal moderasi beragama tidak akan pernah menang. Jadi biar dia nanti yang menyampaikan, setelah itu nanti saya debat setelah acara ini selesai. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan yang pertama, kita ini memasuki tahun-tahun politik. Tahun-tahun di mana kepentingan itu menjadi pusat gravitasi. Kepentingan itu menjadi pusat pergerakan dari semua elemen yang ada di masyarakat. Kita punya pengalaman tahun-tahun politik di masa lalu, bagaimana masyarakat kita terlibat secara dalam gitu ya, di dalam setiap peristiwa-peristiwa politik, dan efeknya bahkan sampai hari ini masih terasa. Tiba-tiba sudah memasuki tahun politik lagi. Efek dari tahun politik yang lalu belum terselesaikan, kita sudah menghadapi tahun politik berikutnya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada para ASN di Kementerian Agama seluruhnya saja ya, untuk tidak pernah menjadi para pihak dalam kontestasi politik praktis. Tidak boleh terlibat apalagi melibatkan diri dalam politik praktis kecuali diperintah. Perintah pun pasti tidak akan
perintah secara terbuka, tidak. Perintahnya itu pasti yang terkait dengan politik kebangsaan, bukan politik kepentingan. Kira-kira nanti Menteri Agama hanya akan memberikan sinyal dan silahkan sinyal itu ditangkap. Saya akan melihat repeater mana yang masih bagus menangkap sinyal dan mana yang sudah tidak bagus tangkapan sinyalnya. Terpaksa yang tangkapan sinyalnya tidak bagus, kita ganti yang lebih bagus. Begitu kira-kira. Jadi silahkan diterjemahkan sendiri. Jadi sinyal itu pasti akan saya berikan dan silahkan masing-masing repeater menangkapnya. Bapak Ibu sekalian, tahun politik ini, ya kita tahu pelajaran dari tahun-tahun politik sebelumnya, seringkali menggunakan isu-isu agama sebagai sandaran. Isu-isu agama selalu menjadi sandaran, setidaknya dalam dua momentum politik terakhir, pilihan gubernur DKI Jakarta dan pemilihan presiden dua kali malah, 2014-2019 itu sudah menggunakan isu-isu agama. Dan kita, Kementerian Agama ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kementerian, satu-satunya kementerian yang ngurusi persoalan-persoalan keagamaan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian sekali lagi berhati-hati dengan isu-isu agama, apalagi isu agama yang disenggolkan dengan isu politik. Ada baiknya dan itu lebih baik Bapak Ibu sekalian tidak usah sekali lagi menjadi para pihak, tidak usah terlibat secara langsung di dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Ada banyak pengalaman, ada banyak catatan di momentum politik yang lalu, aduan masyarakat kepada Kementerian Agama itu banyak, saya sudah cek. Banyak ASN Kementerian Agama yang terlibat dalam kampanye-kampanye, baik kampanye partai politik maupun kampanye pilihan presiden dan gubernur, bupati wali kota. Banyak aduan yang sampai ke kementerian dan saya berharap di tahun politik ini itu tidak terjadi lagi. Sudah kita konsentrasi pada pekerjaan kita konsentrasi pada amanah kita untuk menjaga kehidupan beragama lebih baik, lebih harmonis dan nyaman bagi semua penganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua amanat dari Presiden Joko Widodo. Di beberapa kesempatan Presiden mengatakan bahwa setiap aparatur sipil negara itu tugasnya adalah memberikan pelayanan, bukan minta dilayani. Saya tidak ingin mendengar pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang ada di Jawa Tengah ini, saya dapat laporan pengennya dilayani bukan melayani. Tugas kita semua ini melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sekali-kali sebagai pimpinan, sebagai pejabat, Bapak Ibu sekalian ini lebih banyak minta dilayani daripada melayani. Ini tidak boleh terjadi di zaman sekarang ini dan setiap ASN di Kementerian Agama saya berharap memiliki spirit untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mindset masa lalu yang pejabat minta dilayani, saya minta segera dirubah kalau masih ada yang seperti itu. Tapi saya yakin kalau toh ada di Jawa Tengah ini tidak banyak. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin memberikan pesan kepada kita semua untuk tetap menjaga integritas. Ya, jaga integritas, jaga loyalitas dan dedikatif. Jangan pernah sekali-kali mencoba-coba mengkhianati sumpah jabatan yang sudah Bapak Ibu ucapkan ketika jabatan Bapak Ibu sekalian pangku. Saya tidak mau ada pengkhianatan terhadap sumpah, termasuk ada abusement, ada kesalahan penggunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan gunakan kekuasaan yang dimiliki, ya, jangan pernah menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya.
Jangan coba-coba menjadikan jabatan yang Bapak Ibu sekalian sekarang emban sebagai sebuah amanah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri. Beberapa hari belakangan ini kita sudah punya contoh bagaimana seorang pejabat di sebuah kementerian lain, bukan di Kementerian Agama, yang hidupnya sangat mewah, itu eselon 3, itu setara dengan sesmen. Sesmen saya ini nggak punya apa-apa dia. Tapi pejabat eselon 3 di tempat lain itu hidupnya luar biasa. Harta yang dilaporkannya saja konon 58 miliar. Punya koleksi mobil mewah, punya motor gede, Harley Davidson 2 buah kalau tidak salah itu. Punya 3 rumah, semuanya rumah ada kolam renangnya. Pokoknya kekayaannya luar biasa, menteri saja nggak punya. Menterinya saja itu nggak punya, apalagi menteri agama. Jadi ini pelajaran ya kepada kita semua agar tidak berperilaku seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian benar-benar mengemban amanah sebagai pelayan publik dan tidak menjadikan amanah ini sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir sebelum nanti Pak Nuruzzaman menyampaikan kepada kita semua, saya sudah mengambil kebijakan serapan anggaran yang harus selesai 70% di bulan ke-7. Nah, ini penting. Serapan anggaran di masing-masing unit kerja, termasuk Bapak Ibu sekalian, harus selesai 70% di bulan ke-7. Ini penting untuk memastikan bahwa program-program di Kementerian Agama dijalankan dengan baik, dijalankan dengan benar, cepat, tepat, dan sampai kepada mereka yang menjadi subjek layanan dari Kementerian Agama. Pastikan 70% anggaran terserap di bulan ke-7. Jika tidak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika serapan 70% ini tidak tercapai di bulan ke-7, kita akan tarik anggarannya untuk dialokasikan di mata anggaran yang lain. Kita akan refocusing, kita akan melakukan refocusing atas anggaran yang tidak terselesaikan 70% sampai bulan ke-7. Jadi mari kita kerja keras, seperti pesan Pak Kakanwil tadi di video itu, jangan pernah lelah melayani tadi tulisannya itu. Nah, jangan pernah lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Kejar itu, selain untuk memastikan Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak ingin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita ini mengalami November atau Desember Syndrome. November-Desember Syndrome. Itu di mana bulan-bulan November atau Desember ini kita banyak sekali kegiatan. Kegiatan semua ditumpuk di akhir tahun atas nama untuk mengejar serapan anggaran. Sehingga anggaran yang kita keluarkan di akhir tahun ini seringkali tidak memiliki makna apapun terhadap masyarakat yang kita layani. Saya tidak ingin ada kegiatan atau program kerja yang asal-asalan di akhir tahun. Maka kita tumpuk di depan di bulan pertama sampai ke-7 itu, bulan Juli. Nah, selebihnya biar berlaku normal. Saya tidak ada lagi undangan-undangan Bapak Ibu sekalian, setiap akhir tahun di bulan November dan Desember itu, sesmen itu pasti kesulitan ngatur jadwal saya itu. Karena sehari itu bisa sampai 5 sampai 10 kali undangan. Ya dari lingkungan kita semua, ada dari Kanwil, ada dari Bimas itu yang sering itu. Jadi begitu-begitu. Jadi saya tidak mau ini terulang. Mulai tahun ini kita tertib dan mudah-mudahan lelah kita ini menjadi berkah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil di videonya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan selebihnya mari kita dengarkan Pak Nuruzzaman. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Bapak izin untuk berkenan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan di mana akan didampingi oleh staf khusus, staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia
Dirjen Binmas Islam, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Baik, boleh berikan aplaus dong untuk penandatanganan prasasti oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, berikan aplaus yang paling meriah dong untuk kita semua. Baik, dan izin berkenan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nur Rozaman untuk dapat memberikan sambutannya. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Nur Rozaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil Qomas, Pak Dirjen Binmas Islam Prof Kamar, tenaga staf ahli Prof Abu, staf khusus Pak Adu, Pak Kanwil, Pak Karo HDI, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini yang ketiga kali saya dipaksa untuk diperintah menteri yang saya tidak tahu sama sekali harus ngomong apa. Dan ini yang ketiga kalinya dan di depan menterinya. Kalau nggak ada menteri mungkin saya bisa bicara lepas, tapi karena ada menteri jadi saya agak grogi juga sebenarnya ini. Pertama tentu ini kesalahan MC yang menyampaikan hanya sambutannya sebentar tadi itu. Jadi saya yang jadi korban ini. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya baca PowerPoint-nya Menteri Agama yang biasa disampaikan soal moderasi beragama. Ada 5 tantangan fenomena hari ini yang menjadi tantangan tentang kerukunan. Karena kerukunan menjadi sumber utama dan tahun ini kebetulan menjadi, alhamdulillah. Tahun ini itu adalah tahun kerukunan. Dicanangkan oleh Menteri Agama sebagai tahun kerukunan, maka kemudian ada tantangan yang nyata dihadapi oleh kita di Kementerian Agama. Yang pertama adalah tantangan antar umat beragama dan berkeyakinan. Yang pertama di tantangan ini itu tentang mayoritarianisme. Orang merasa mayoritas dan kelompok minoritas itu harus mengikuti mayoritas. Utamanya adalah umat Islam tentunya. Karena kita mayoritas maka kita menganggap kita harus dihormati, kita boleh melakukan apa saja. Dan yang minoritas harus mengikuti kita. Contohnya apa? Di Kementerian Agama. Baru saja tadi Menteri Agama di bandara di Halim berdiskusi dengan Dirjen Binmas Islam terkait peringatan hari-hari besar di Kementerian Agama. Nah nanti diskusi saya tidak akan menyampaikan karena Pak Dirjen lebih banyak nanti akan merumuskan soal apa itu. Bagaimana Kementerian Agama sebagai kementerian semua agama ini tidak merasa mayoritas. Umat Islam tidak merasa mayoritas. Itu yang menurut saya penting dan ini jelas dinyatakan secara langsung oleh Gus Menteri ketika pertama kali beliau menyampaikan pidatonya di istana dengan menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian semua agama, bukan Kementerian Agama Islam saja, tetapi agama lain. Yang kedua adalah penolakan kehadiran umat beragama dan kepercayaan lain. Ini fenomena, banyak sekali yang melakukan penolakan. Contohnya tadi di makan siang tadi Gusmen menyampaikan kepada kita bahwa di Jawa Tengah ini ada 2 gereja yang 19 tahun dan 22 tahun baru izinnya diberikan dan bisa berjalan peribadatannya. Tetapi banyak gereja lain atau tempat ibadah lain
tidak hanya gereja tetapi juga masjid di Islam yang minoritas itu belum bisa berdiri atau belum bisa ditempati dan dilakukan untuk peribadatan. Kemudian ada penolakan tradisi adat oleh kelompok-kelompok umat. Ini umum ya, di Jawa Tengah juga kita tahu bahwa ada penolakan tradisi dan adat. Beberapa kejadian misalnya di Jawa Timur pernah dulu ketika ada erupsi Gunung Semeru kalau tidak salah. Kemudian di Yogyakarta terjadi juga di pantai Parangtritis. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah dunia digital. Menurut survei Densus 88, 60% konten atau narasi keagamaan di dunia maya, 60% itu adalah narasi radikal. Hanya 40% yang moderat. Padahal seperti yang disampaikan oleh Alfara misalnya melakukan survei bahwa ada disebut sebagai new muslim urban atau ada muslim baru perkotaan yang jumlahnya 30 juta yang cirinya adalah mereka mendapatkan informasi dan pengetahuannya atau akses informasi dan pengetahuan keagamanya dari dunia maya. Bapak-bapak Ibu bisa bayangkan ketika 30 juta generasi baru muslim ini mendapatkan informasi dan pengetahuan dari dunia maya yang 60% informasi pengetahuannya itu adalah radikal, narasinya apa yang akan terjadi terhadap generasi muslim baru ini? Itu tantangan yang jelas. Yang kemudian yang kedua adalah hoax dan hate speech. Jelas kita bisa menyaksikan dan mendapatkan di grup-grup WA maupun di media sosial lain. Tantangan yang ketiga adalah tadi disampaikan oleh Gus Menteri tentang politik identitas dalam kontestasi politik. Dan ini menjadi perhatian serius Gus Menteri dan memberi arahan kepada kita semua bahwa harus ada komitmen Kementerian Agama yang mendapatkan mandatori tentang kualitas kehidupan keberagaman di Indonesia. Bagaimana agar politik identitas di tahun 2023 dan 2024 itu diminimalisir. Kalau Menteri Agama biasa menyampaikan tidak mungkin hilang. Tetapi minimal kita bisa menekan agar ini minim kemunculannya. Walaupun isunya sudah muncul. Bahkan ada partai politik yang secara terang-terangan menyampaikan akan menggunakan politik identitas. Yang berikutnya yang keempat. Karakter dan nilai kebangsaan yang meluntur. Beberapa waktu lalu minggu kemarin di media sosial muncul itu tentang pernyataan Egy Sujana yang menyatakan bahwa seharusnya negara Republik Indonesia ini menerapkan syariat Islam karena Undang-Undang Dasar 1945 mengacu kepada mukaddimah yang sebenarnya kembali ke 7 kata yang dihilangkan, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu di 7 kata di preambul di pembukaan Undang-Undang Dasar itu disampaikan. Karena pondasi dari Undang-Undang Dasar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Egy Sujana di media sosial itu disampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Allah yang harus diterapkan. Apa itu syariat Islam? Itu yang disampaikan. Jadi ada sebagian orang yang terus-menerus menyampaikan dan mendesak, mendorong soal komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa yang umat Islam. Kalau kita mau mencontoh misalnya adalah komitmen kebangsaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjanjian Piagam Madinah. Itu kan komitmen kebangsaan antara Rasulullah dengan suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Dan hampir mirip dengan apa yang dibuat dan disepakati oleh
para pendiri bangsa di Indonesia ini. Dan kemudian mulai meluntur dan dipertanyakan kembali. Padahal bagi umat Islam kesepakatan adalah hukum tertinggi yang harus dijaga. Siapa yang melanggar kesepakatan maka dia akan dikenakan sanksi yang berat dalam agama Islam. Yang terakhir itu soal paham keagamaan. Kegamangan pandangan tentang hubungan agama dan negara. Selama ini masih tadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan, masih banyak orang yang berupaya untuk merubah konsensus kebangsaan kita, merubah negara kita dalam bentuk agama. Apapun, mau khilafah Islamiyah, mau negara Islam, atau yang lainnya. Nah ini masih muncul. Dan semangat itu terus dilakukan. Sampai ada pernyataan partai politik dan menjadi isu politik di tahun 2023. Kita ingat 1924 itu runtuhnya Turki Utsmani. Kemudian ada pernyataan menarik yang dibuat oleh salah satu pemimpin umat Islam di Indonesia. Namanya Bakhtiar Nasir. Ustadz Bakhtiar Nasir menyampaikan bahwa tahun 2024 itu adalah satu abad Turki Utsmani runtuh. Kepemimpinan kekhalifahan Islam terbesar itu runtuh. Maka di tahun 2024 itu akan muncul khilafah Islamiyah. Itu jelas, itu pernyataan itu disampaikan. Jadi sebagian kelompok ini sangat semangat dan serius untuk mengusung orang tertentu, kelompok tertentu, karena ada satu abad keruntuhan Turki Utsmani, yaitu kekhalifahan Islam. Ini penting menurut saya untuk diperhatikan karena akan dijadikan isu politik identitas di tahun 2023-2024. Kemudian yang berikutnya adalah berkembangnya kelompok umat beragama berideologi transnasional. Saya sudah pernah diundang ke Kanwil Jawa Tengah dengan para penyuluh menyampaikan minimal ada satu kelompok yang ingin menentang konsensus kebangsaan dan mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk lain. Siapa mereka? Yang pertama Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan dan sekarang sedang mulai memunculkan kembali isu bangkitnya khilafah di 2024 dan salah satu calon presiden itu khilafahnya katanya. Saya tidak mau menyebut namanya. Disebut Gus ya? Salah satu ya, walaupun belum diusulkan menjadi calon presiden, tapi itu sudah disebut bahwa dia adalah khilafah yang akan menjadi khilafah di pengganti Turki Utsmani itu. Kemudian yang kedua adalah Ikhwanul Muslim. Di Indonesia berubah menjadi partai politik. Kalau bahasa saya mereka akan melakukan kudeta konstitusional. Kalau mereka menang partai politiknya dan menguasai 50% lebih, maka konstitusi kita atau dasar bernegara kita akan dirubah menjadi negara Islam. Yang satu Hizbut Tahrir ingin mendirikan khilafah, yang satu ingin mendirikan negara Islam. Dan itu ada. Yang satu sudah dibubarkan, yang satu masih ada dalam bentuk partai politik. Yang berikutnya, yang kedua adalah kelompok yang secara terangan, secara politik melakukan tindakan kekerasan dan ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kelompok teroris atau disebut sebagai Salafi Jihadi. Basisnya di mana? Di sini Bapak-bapak, di Solo. Semua sumbernya berada di sini, Pak akan Kemenag Solo. Sumbernya berada di sini. Mereka memiliki jaringan 200 pesantren yang berjejaring dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Semua ada. Maka kemudian Gus Menteri itu, karena saya kebetulan bertanggung jawab di pesantren, selalu meminta semua bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada pesantren dan lembaga pendidikan, termasuk ormas dan yayasan, dan itu harus diverifikasi secara baik dan betul. Jangan sampai uang Kementerian Negara ini diberikan kepada lembaga pendidikan, organisasi keagamaan maupun pondok pesantren yang bertentangan dengan atau ingin merongrong kesepakatan konsensus kebangsaan kita. Itu jelas. Walaupun itu titipannya anggota DPR. Gus Yakut bilang gak peduli. Itu dilakukan oleh Gus Yakut.
Dan kita menghilangkan beberapa nama lembaga ketika itu karena arahan menteri, dan menteri sangat marah, Gus Yakut sangat marah kalau ada di Kementerian Agama ini memberikan bantuan kepada lembaga yang memang sedang merongrong dan bertentangan secara akidah dengan kita ya, dengan mayoritas. Nah, yang berikutnya adalah kelompok yang tadi disebut menolak tradisi dan budaya. Siapa mereka? Ya kelompok Salafi Wahabi. Di Solo juga basisnya ada Majelis Tafsir MTA. Ya saya harus sampaikan ini apa adanya. Walaupun itu Salafi khas lokal ya. Karena tidak memiliki akses jejaring internasional. Tetapi Salafi yang lainnya ada Ar-Roja, ada As-Sunnah dan lain-lain banyak. Itu mereka menolak tradisi. Dan Bapak dan Ibu harus tahu 99% pelaku teroris di dunia semua berpaham Salafi Wahabi. Jadi bahan baku ideologi terorisme di dunia adalah Salafi Wahabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi Gus. Saya juga sebentar, nanti bisa didebat saya Gus. Mohon maaf karena saya juga masih kurang fit kondisinya. Jadi saya belum bisa, dan ada Gus Yakut, jadi saya nggak berani sebenarnya, grogi saya di depan sini. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Zaman selaku staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, dan tak lupa kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama Gus Yakut. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada pemilihan kata-kata yang salah, dan tak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Pak. Besok dijawab lagi nggih. Oke, terima kasih pastinya untuk seluruh keluarga besar dari KKN Jawa Tengah dan juga seluruh tamu dan yang hadir pada sore hari ini dalam rangkaian acara penguatan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara. Dan akhirnya kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat, dan akhirnya saya Londo Berseri dan saya Indah Wardani undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oah Gerben. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Ariel Noah. Lanjut, gampang, go. Yang hafal kita nyanyi bareng ya. Sudah maafkan aku segala sifatku, dan bila ku tetap isu ungkapkan salahku, dan aku sikapku, dan aku gilaku, dan aku cintaku, dan aku rindu. Yang apa kita nyanyi bareng-bareng di hari ini ya? Kakinya. Sudah lupakan semua, segala berubah, dan kita
tak berubah apa-apa denganku. Hayal malam dapat meleburkan segala rasa yang tak terungkapkan. Betul doke banyak doke kalau kali siji. Hidup mesti enak kalau saling toleransi. Hidup mesti enak kalau saling menghormati. Bersama kemenangan kita jaga NKRI. Terima kasih tepuk tangannya, tapi apalah kata tepuk tangan tanpa saweran. Jangan gitu. Jangan begitu, Bikin ada malu. beliaunya. Iya, ini sebelum kita melanjutkan ke lagu, Ya. kita sapa-sapa dulu salam hormat, salam hangat dari Kota Solo untuk seluruh tamu undangan, tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Ya, silakan Mas dari sapa satu persatu untuk kami. Yang pertama yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yaakob Khalil Qomas. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kemudian berikutnya yang kami hormati staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Abdul Rahman dan Bapak Nuruzaman. Selamat sore, selamat datang Bapak. Kemudian yang kami hormati staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Abu Rohmat. Selamat siang, salam hangat. Beliau ada di mana? Oh, ada di sini. Oke. Lah, saya cari. Kemudian yang kami hormati Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA. Sudah Oke. benar ya Pak ya? Sudah benar. Alhamdulillah. Ya. Oke. Dan berikutnya yang kami hormati pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Iya, Bapak. Kalau dengan Matur. beliau kita sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi, kita sering sekali mengisi acara berkat beliau. Karena beliau itu salah satu orang yang selalu menggerakkan roda perekonomian. Ya betul. Perekonomian keluarga kita. Ya. Karena di job ya. Di job. Ya. Dan pastinya juga kita tidak lupa mengucapkan selamat sore untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta wakil yang hari ini hadir dalam bentuk gambar. Ya.